Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Kurniasih dengan 3 digit NPM belakang 582. Di sini saya akan membagikan hasil video praktik tentang lab BK kelompok dengan tema psikodrama dan saya mengambil tema self love. Disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat Allah dan kesempatannya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan metode psikodrama yang mengangkat tema self love atau cinta terhadap dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya mau menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok, di mana setiap anggota ini saling berinteraksi, berbagi pengalaman, perasaan, serta belajar bersama untuk memahami diri, mengembangkan potensi, dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu dalam bimbingan kelompok ini kita tidak sendiri. Kita belajar bahwa setiap individu itu pasti punya masalah sendiri, punya cerita, punya luka, dan kekuatan yang berbeda, namun saling terhubung satu sama lain. Nah, pada kegiatan hari ini bimbingan kelompok akan dilaksanakan melalui psikodrama. Sebenarnya ada dua metode, yang pertama sosiodrama dan psikodrama. Nah, kali ini saya akan menggunakan psikodrama untuk kegiatan bimbingan kelompok. Nah, psikodrama ini merupakan salah satu teknik dalam konseling yang menggunakan permainan peran dan pementasan adegan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, konflik batin, serta pengalaman hidup seseorang. Nah, melalui psikodrama ini, hal-hal yang selama ini kalian pendam boleh nih kalian keluarkan, didapat dari tampilan secara simbolis, sehingga lebih mudah dipahami, diterima, dan diolah secara emosional. Nah, kebetulan tema yang kita angkat hari ini adalah self love. Self love ini bukan tentang sikap egois atau mementingkan diri sendiri, tapi melainkan tentang kemampuan untuk menerima dirinya apa adanya, menghargai proses hidup diri sendiri. Nah, melalui psikodrama ini apa yang akan kalian dapat? Jadi, saya akan mengajak seluruh anggota untuk mengikuti kegiatan dengan terbuka, jujur, dan saling menghargai. Tidak ada penilaian benar atau salah, tidak ada paksaan untuk menjadi sempurna. Semua perasaan yang muncul adalah valid dan layak dihormati. Jadi kalian di sini tenang aja, kalau misalkan saya nggak akan
Lanjut ya. Nah, sekarang aku mau ice breaking dulu sebentar supaya kita nggak terlalu kaku ya. Tadi kan kita udah saling tahu nih nama kita masing-masing. Nah, sekarang aku mau kalian sebutin nama kalian lagi sama idol kalian yang bikin kalian ini gak insecure. Kalian punya motivasi gitu dari idol tersebut. Siapapun. Kalau nggak punya, nggak apa-apa deh, kalian boleh apa ya? Ini apa, lagu aja, lagu yang bikin kalian semangat gitu. Kalau kalian yang nggak apa-apa, apa aja. Mulai dari sini. Apa ya? Saya mau idol, Idol saya Andi Cobra. kenapa kamu tidak ada? Karena dia tuh seorang yang rendah hati juga, terus ngomongnya itu dia apa ya, memotivasi gitu. Jadi dia berawal dari tukang bangunan, sekarang dia jadi tinju. Termotivasi dari dia. Terima kasih. Gitu. Apa mau lagu, mau idol, Mana? apa aja bebas yang bikin kamu tuh kalau sedih gitu terus jadi semangat lagi. Kenapa? Bertahu dari mana? Kenapa? Boleh. Jadi semangat ya. Boleh. Apa? Kalau saya sih kayak lagu kayak Gak apa-apa. Jadi semangat ya. iya kalau bersih di rumah gitu biar lagi semangat. Jangan tadi kamu ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih lebih ke yang DJ gitu,
kesimpulan dan perasaan kalian untuk menonton adegan tersebut itu seperti apa? Saya kesimpulan. Nah, di adegan pertama ini ada yang jadi ikut. Berarti kamu sama yang pembuli siapa ya? Oh dia kamu yang ini berarti kamu sih. Kebalik harusnya. Nah jadi nanti apa boleh itu kataannya? Dia kan suka membuli. Iya. Jadi aku berikutnya nanti kamu ceritanya dapat nilainya pas-pasan. Terus kamu ini nilainya gede. Terus kamu ngeliat nih kalau teman kamu nilainya kecil lebih kecil dari kamu. Terus kamu kayak, ih kok nilainya segitu sih? Emangnya kamu nggak belajar? Kayak gitu. Lebih dari aku tahu nilainya gitu. Saya nggak mau jadi teman dia. Oh, Gak mau. jadinya siapa yang Dia jadi korban aja. Jadi saya ada Oh. Mana? ngomongnya bebas. Misalkan nih, siapa tadi yang jadi korban? Dia kan. Nah, kamu kan nilainya kecil. Terus kamu dari yang nimbalin kayak, saya tahu berapa kok kecil sih nilainya. Kayak aja tuh gede. Emangnya kamu nggak belajar? Ya, bukan. Kurang mau berada kertas. Ya. Lah. Oh, pulpen apa? Pulpen ya? Dia apa kan ya? Dia. Kreatornya kayak si Imam. Gimana? 20 ya? Gimana? Kayak ngomong. 80 kan? 100 satu. 60. Yes. Nah, Nilainya ya. gede kan ya? Gitu. Nanti kamu balas sesuai hati kamu aja. Mau balas kayak gimana? Balas dari mana? Nilainya kamu berapa? 20. Ya, kecil banget. Kayak aku dong. Kamu kok baru belajar apa? Belajar. Belajar apa? Kok nilainya kecil? Gimana tuh gak takdir? Masa harus ngikutin takdir? Ya belajar lah, tiap malam belajar sebelum dapat nilai. Kamu kok belajar? Enggak kepikiran.
Nggak serius lagi. Mukanya dari kamu diremehkan nih. Gitu. Akhir. Ya, sakit hati. Iya. Ya, rasa diremehin ya apa yang sakit loh. Nah, supaya kamu nggak sakit tuh berarti kan kamu nggak boleh ngebalas teman kamu ini, jangan kayak ya nggak apa-apa takdir gitu. Harusnya kamu ngebalasnya kayak gimana? Kayak Penjawab. ya udah, aku kan udah berusaha. Kalau misalkan nanti aku belajar lagi juga aku bisa kok dapat nilai gede. Jadi kalau misalkan ada teman yang jalan sama kamu, itu kamu lawan. Coba dilawan dengan supaya kamu nggak sakit hati tuh gimana? Udah nanya kok udah sering baik. Kamu kan hoki. Diulang dari Mungkin kamu beda dari apa gitu. Udah beruntung. Cek dulu. Anda nilai kamu berapa? mau Kok cuma 20 sih? Kayak aku dong. Emang kamu nggak belajar? Belajar. Belajar apa? Kok nilainya kecil? Kok nilainya kecil? Belajar apa? Itu. Masa ngitung doang? Nilainya harus gede dong. temennya jalan untuk biar Berarti orang tua. Gak bisa, tegas tuh bingung. Gak bisa ya, ya. Gimana? Udah deh. Ayo, bapak. Kasih tahu saya bilang apa? Kalau bilang gini, gak apa-apa kok. Gak harus semua orang tuh nilainya sama kayak kamu. Aku juga Mundur belajar. nggak boleh di. Nanti jadi support. Udah. Membuli di sana. Berarti nanti kalau misalkan dia udah ini, kamu langsung datang aja ya. Mulai ini. Mulai dong. Sorry, mulai. Rolling action. Tahu. Gua. Dia mau merasa mau gitu. Aduh, ya Allah, ini lagi. Nilai lu berapa dah? 20. Ya elah bocah, lu ngapain aja? Ngapain aja? Lu belajar makanya kayak gua lihat nih 90. Nanti juga bisa gua. Lu itu nilai MD itu belajar apa? Lu kayak gitu SD juga nggak bisa. Ya Allah 20 ini umur apa ini nilai? Udah, masalah nilai. Dia nggak belajar, makanya gue ngasih tahu dia. Ngasih tahu harus baik-baik, jangan kayak gitu. Ya nilainya, Orang gitu. nilainya kecil aja lu lihat ini 90 cok. Makanya ya Kenapa ini ada perlu ribet-ribet kalian? dia tuh nilainya kecil, dia ngebela lagi. Lu Iya. Kalau motivasi orang tuh ya Udah. Ya omongannya ada benarnya. Gak semua orang nilainya besar, mungkin ya kurang dalam belajarnya. Kamu juga jangan meninggi. lihat coba 90 bos. Udah, jangan gitu. Harusnya kamu ajarin temen kamu yang nilainya 20 ini, yang nilainya kecil, ajarin. Jangan kamu kayak gitu, gak boleh. Harusnya lu harus belajar lagi dong. Ya elah gimana sih lu? Makanya dari itu kamu ajarin dia. Oke, nah ini kan teks adegan yang negatif kan? Iya. Dimana temennya ini dapat nilai kecil tapi ternyata sama temennya lagi malah diolok-olokin. Iya. Coba sekarang teks ulang adegan tapi versi positif. Oke. Oh. Ya, boleh. Ya assalamualaikum.
Ya, ya. Gimana ya? Masih diambil. Nah, halo Dak. Halo. Gimana kabar lu? Sehat. Alhamdulillah gue juga sehat. Lu dapat ujian berapa nilainya? Gede. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue juga dapat ini karena gue belajar nanti lu belajar sama gue ya bareng ya. Iya. Nanti jangan lupa malam kita makanya main kalau main sama gua main tuh di rumah kita belajar bareng-bareng nggak cuma gua doang kok ada Faisal ada Fahri ya mereka belajar tuh bareng sama gua MTK apalagi kan misalnya susah gitu jadi kayaknya lu kurang belajar deh harusnya lu harus lebih mencari informasi lagi tentang matematika ini gitu loh karena ya matematika itu termasuk juga mata pelajaran yang susah gitu jadi nanti lu belajar sama gua ya oke Nah, sekarang aku mau diskusi sama perasaan kalian yang udah main drama dulu. Tadi siapa yang jadi lawan? Siapa namanya? Nanda. Perasaan kamu waktu kamu dibully karena nilainya kecil itu gimana? Sakit. Iya. Sakit hati, minder ya. Iya. Tapi begitu ternyata teman kamu respon yang positif, kamu jadi gimana? Semangat. Jadi pengen belajar. Ya. iya Terus buat kalian yang gak main peran, aku mau tanya. Nah buat kalian yang tadi gak main peran, aku mau tanya sama kalian. Coba kalian diskusikan perasaan kalian gimana setelah menonton tersebut. Menonton hal tersebut perbandingan antara adegan negatif dengan adegan positif. Jadi salah juga. Perbandingannya. Mulai di sini salah. Perbandingannya untuk yang pertama tadi mungkin kayak banyak yang negatif nih. Karena mulai dari kayak ngeceng-ngecengin terus ada perdebatan untuk adegan yang kedua itu lebih ke seneng lihatnya sama semangat sih karena nggak bisa lebih sama. Saya sih lebih ke kayak ada rasa kayak rasa sedih sih kan sedih kayak kita pasti di situ kepikiran terus kita nggak bisa gitu. Sama sih kak, pasti kita ngerasa sedih, terus kepikiran juga kan, karena beda dari yang lain kan.
itulah jadi ya belajar menjadi lebih baik lagi. Belajar lebih rajin lagi. Oke, berarti aku simpulin ya dari adegan ini tuh kita harus belajar bahwa setiap pencapaian itu layak diapresiasi, dihargai. Mau berapapun orang yang menilai itu bukan urusan kita. Kita nggak tahu dia nih udah berusaha apa, dapetin orang tersebut. Nah, self-love ini juga penting agar kita itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya kalau misalkan kita insecure kayak misalkan nih kamu lagi make up gitu, teman-teman ini kamu dengkul gitu kan, merasa gimana gitu ya. Padahal kita di rumah udah effort, udah make up, udah beli pakai uang, tapi dikatain sama orang. Ya udah, itu nggak usah terpengaruh sama penilaian orang lain. Nah, jadi mau kita segimanapun selagi nggak merugikan orang lain, ya udah nggak usah diterima. Kalau misalkan ada orang yang menjatuhin kita, itu jangan iya-iya aja, lawan aja gimana pun supaya kalian ini nggak merasa sakit. Jadi kayak mereka kamu tuh dulu stres, kamu ke rumah gitu pergi nangis, nggak usah ya udah biarin aja mereka aku kok gitu, yang beli aku gitu, lawan supaya kalian yang merasa gitu. Oke, jangan merasa psikodrama kita udah selesai. Oke, semoga kalian dapat pelajaran dari apa yang sudah kita praktekkan. Aku juga mau minta terima kasih sama mengucapkan terima kasih sama kalian yang udah bantu tugasan aku. Ini sebentar, aku ada lagi. Udah aja. Berapa menit? Basa-basi banget. Ya, maksudnya Oke, karena tadi di awal kita kan ada ice breaking. Nah, di akhir juga aku mau ada ice breaking. Coba yang lain mungkin. Kalian tahu nggak game yang nanti kalian satu gitu, nanti kalau misalkan ada itu dulu. misalkan kayaknya ada 8 orang ya, itu kalian berhitung dari 1 sampai 8. Tapi kalau misalkan ada yang jongkok lagi itu sama-sama 1, berarti nanti itu kalah. Kalau misalkan 3 kali orang yang sama itu ada, nanti orang itu dikasih nomor. Kan contohin dulu. Iya, benar-benar lagi. Kan kalian saya ngomong 1 gitu, tapi ngomongnya hanya 1 gitu. Ya, kayak lu bante. Kita sudah main lagi apa? Kayak bisa ngeleng banget gimana berarti eleng. Oh, ya begini sih dia.
Satu. Kalau misalkan dia jongkok yang ini jongkok, berarti gugur. Berarti yang nggak jongkok harus jauh satu di betul dong. Iya. Berarti Coba. berarti dua gitu. Ya ini harus latihan dulu. Satu. Ya. Dua. Tiga. Nah gitu ya. Oke. Sekarang serius. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Nah ini gugur dulu. Udah gugur. Ayo keluar. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dua. Enam. Tujuh. Delapan. Terus tadi yang iya. Satu. Dua. Ini. Iya. 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 Ini. Ayo, iya. Waktu daratan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Kasih juga. Nah teman-teman, jadi itulah hasil video praktik saya di lab BK kelompok dengan tema psikodrama dan self love. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.